warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah bulan Ramadan. Di bulan Syawal, di akhir-akhir Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rumah dari rumahnya, dalam majlis-majlis ilmu yang kita harapkan dia merupakan Riyadul Jannah, taman-taman surga untuk meraih taman-taman surga di akhirat. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Bersama Ramadan artinya bersama dengan Al-Quran. Bersama Ramadan kita bersama dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan ilmu-ilmu terhebat, terbaik, termulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi. Karena itu orang yang jujur bersama Ramadan setelah berakhirnya Ramadan itu pasti ada hubungan yang sangat kuat bersama dengan Al-Quran. Dan hubungan ini akan terus berlanjut dan dia lanjutkan. Sebab itu tanda dari tanda-tanda keberhasilan amalan seseorang. Al-hasanat tuwallidul hasanat, kata para ulama. Kebaikan-kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Kalau memang bacaan Quran kita di bulan Ramadan adalah bacaan yang memberi kemanfaatan, mendapatkan keberkahan, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tandanya adalah berlanjutnya kita bersama dengan Al-Quran. Akan berlanjut bacaannya, berlanjut tadabburnya, berlanjut upayanya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan Al-Quran. Nah, sekarang lihat sampai di mana kita berlanjut.
Apakah berlanjut tadabburnya, berlanjut hafalannya kah, berlanjut majelisnya yang berhubungan dengan Quran, berlanjut wirid. Sebagian ulama menyebutkan wirid. Ya, di antara mereka ada yang membagi membaca Al-Quran, targetnya sebanyak-banyaknya. Itu mereka katakan wiridnya. Sebab yang dikejar pahala bacaan setiap huruf, targetnya. Ya. Tapi mereka punya majlis lain bersama Quran. Dia baca Quran bukan kejar itunya, tapi tadabbur maknanya. Dia tidak peduli, biar hanya satu ayat. Yang penting dia tadabburi terus. Selesai dia lanjutkan, selesai dia lanjutkan. 2 ayat, 3 ayat, 1 lembar dan seterusnya. Yang terbaik, yang terhebat, tadabbur Quran dalam solatnya. Ya, dalam solatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam solat 5 waktu, dalam solat duha, apalagi dalam solat malam. Dia berusaha terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Tentunya kita bisa merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita lebih tenang, lebih damai, lebih berberkah saat kita banyak berinteraksi dengan Quran. Di bulan Ramadan itu pasti kita rasakan. Itu tidak lain karena kedekatan kita dengan Quran. Walaupun orang tidak membaca, kalau ikut salat tarawih berarti tambah banyak dia baca, tambah banyak dia dengar. Tetapi semalas-malas orang pasti baca Quran. Dia akan baca Al-Quran sedikit banyaknya. Dan saat itu dia akan merasakan kebaikan, keberkahan, ketenangan dalam kehidupan. Itu kenangan bersama Quran di bulan Ramadan. Allah jadikan kita merasakannya. Ini hal-hal ini hendaknya diungkap, diingat-ingat, supaya terus melahirkan keinginan dan usaha untuk terus bersama dengan Al-Quran. Panitia memberi judul, langsung merupakan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah At-Tahrim. Agak maju sedikit biar yang datang bisa ada tempat. Coba cermati, materi kita terambil pada surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ini ayat pegangan hidup seorang muslim secara pribadi dan secara berkelompok dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilabun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, qu, lindungi. Ini sama dengan kata takwa. Ini kembali maknanya dengan kata takwa. Upaya berlindung, menyelamatkan diri, menghindarkan diri dari bahaya. Qu, lindungi. Anfusakum, diri-diri kalian. Wa ahlikum, kerabat kalian, orang yang terikat dengan kalian. Nara, dari api neraka. Wa quduhan nas, api neraka itu bahan bakarnya justru manusia. Wal hijarah, dan bebatuan.
Dan neraka sendiri bebatuan-bebatuan keras, sehingga tidak mungkin bisa padam, sebab dia sendiri adalah bahan bakarnya. Belum lagi bebatuan yang dimasukkan khusus, mau dibakar, berhala-berhala, dan seterusnya. Alaiha, pada neraka, malaika, ada penjaga, para malaikat. Ghilab, ini ghilab, sangat kasar. Dalam tafsir disebutkan, ini malaikat tidak diberi kata rahmat di dalamnya. Tidak mungkin dia akan merahmati. Ini malaikat penjaga neraka. Syidad, sangat keras. Kalau ghilab, mirip sifat batinnya dia, pembawaannya. Kalau syidad, sifat luarnya, keras sekali, kuat sekali. Terus, la ya'assunallah, mereka tidak akan pernah bermaksiat, menyelisihi ma amarallah, apa yang Allah perintah. Wa yaf'alun, dan senantiasa melakukan ma yu'marun, apa yang diperintah. Ayat singkat, tetapi penuh dengan ilmu yang tak tertandingi. Ilmu yang ada pada ayat-ayat Quran itu tidak ada yang bisa tandingi. Dengan kalimat hasil penelitian siapapun dari para ahli. Semua hasil penelitian para ahli di bidang ilmu manapun juga dibandingkan dengan ilmu Quran itu tidak bisa sebanding. Lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang teramat indah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan. Itu sudah memberi ilmu apa? Woi, banyak sekali ilmu sudah di situ. Pertama, menunjukkan apa? Allah berbicara. Dan di antara bicaranya Allah ada panggilan. Ada panggilan. Apa panggilannya? Panggilan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Lindungi, tentengi diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Dalam tafsir Ibnu Katsir, saya bacakan singkat. Beliau menukil beberapa penafsiran ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan sanadnya. Kata dari Sufyan an Mansur an rajulin an Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara, maknanya addibuhum wa 'allimuhum. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, maksudnya beri adab mereka, beri ilmu mereka, ajari mereka adab, ajari mereka ilmu. Itu perlindungan, makna perlindungannya. Baik, dengan sanad beliau sampai kata beliau dari Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas, beliau berkata terhadap ayat ini, i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa amaru ahlikum bidzikr yunjikumullah minan nar.
Makna ayatnya, qu anfusakum wa ahlikum nara, adalah beramallah kalian dengan ketaatan kepada Allah, jauhi maksiat-maksiat kepada Allah, dan perintahkan keluarga kalian untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah selamatkan kalian dari api neraka. Baik. Dari Mujahid, beliau mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara, maknanya ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah. Baik. Dari Mujahid rahimahullahu taala mengatakan, maknanya bertakwalah kalian kepada Allah dan wasiatkan keluarga-keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Qatadah mengatakan, ya'muruhum bi ta'atillah wa yanhahum an ma'syatillah wa yaqumu alaihim bi amrillah wa ya'muruhum bihi wa yusa'iduhum alaihi. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyah qada'tahum anha wa zajjartahum anha. Baik, kata beliau, maknanya dia perintah, Allah memerintah mereka untuk mentaati Allah. Allah melarang mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Dan agar supaya dia tegak di atas perintah Allah, memerintah keluarganya supaya tegak di atas perintah Allah, memerintah keluarganya supaya melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan supaya dia bantu keluarganya. Dia bantu keluarganya, anak istrinya, untuk melakukan perintah itu dan meninggalkan maksiat. Kalau dia lihat keluarganya, ini masih uraian Qatadah. Kalau dia lihat keluarganya bermaksiat, maka dia cegah, dia marahi, dia larang. Iya. Ad-Dhahhak dan Al-Muqatil, ini ulama-ulama tafsir besar seluruhnya, mengatakan, haqqun 'alal muslim ay yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa abidihi ma faradallahu alaihim wa ma nahahum anhu. Kata beliau, sudah merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengajar keluarganya. Lihat, apa keluarga dimaksud? Kerabat-kerabatnya, budak-budaknya, pelayan-pelayannya, masuk semuanya. Wajib baginya mengajarkan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dan apa yang Allah larang kepada mereka. Ini makna dari makna-makna qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu global. Iya, yang di dalamnya terdapat rincian yang sangat luas. Rinciannya apa? Semua perintah. Salat, puasa, zakat, apa? Masuk semua itu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan seluruh larangan, jangan syirik, jangan ini, jangan ini, seluruhnya masuk dalam perintah itu. Sehingga dari penafsiran itu terlihat jelas bahwa ayat ini sangat luas. Tidak ada yang keluar dari ayat ini. Yang menarik, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyu. Ya ayyu. Itu ada ya, ada ayyu, ada ha.
kata panggilannya adalah ya. Kemudian ada ayyu, ada ha. Itu menguatkan panggilan dan memberi efek tambih. Memberi efek tambih. Artinya saat panggilan itu betul-betul mengharuskan perhatian, maka didatangkan panggilan jenis ini. Mengharuskan perhatian. Itu tambih namanya. Itu ha itu. Jangan sikapi ya ayyuha sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ya sudah terbiasa kita dengar terjemahannya wahai saja. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai. Yang mana kalimat wahai dalam bahasa Indonesia itu banyak-banyak bikin ngantuk. Sebab panggilan-panggilan yang untuk puisi, untuk ya hal-hal yang ini ya ayyuha. Allah panggil kita betul-betul memanggil, memberi tekanan yang sangat kuat dalam panggilan ini supaya ada perhatian. Nah, sekarang gunakan respon panggilan itu dengan ilmu yang Allah beri, kebaikan yang Allah beri, hati yang Allah beri kepada kita di bulan Ramadan. Kedekatan bersama Quran. Harus hati yang langsung meresponnya. Bagaimana hati yang merespon? Hati yang mencintai Allah, hati yang membesarkan Allah, hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba munculkan hati seperti itu. Kemudian dengarkan firman-Nya. Yakini betul itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang kita takuti, kita harapkan, kita pesankan, kita muliakan. Dia memanggil kita dengan panggilan seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu akan memberi pengaruh besar. Nah, saat kita dipanggil, disebut, Allah menyebutnya dengan apa? Alladzina amanu. Alladzina amanu. Mereka-mereka yang beriman. Para ulama tafsir menjelaskan panggilan dengan menyebutkan orang-orang yang beriman itu mengingatkan dua hal. Hal yang pertama, sebagai panggilan mengingatkan nikmat. Wahai orang-orang yang telah diberi nikmat besar, nikmat keimanan, maka syukuri nikmat itu dengan cara ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami sebagai panggilan tuntutan. Tuntutan. Wahai orang-orang yang beriman, buktikan, wujudkan keimanan kalian itu dengan cara apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Mengingatkan dua hal ini. Gabungkan dua makna tadi, maka akan sangat kuat pengaruh panggilan ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu kuat sekali itu maknanya. Dengan hati takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, membesarkan Allah,
mengagungkan Allah. Kemudian kita dengarkan panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kita sadari bahwa panggilan itu mengingatkan akan nikmat besar. Akan sesuatu yang harus kita buktikan. Itu akan membuat hamba bersegera untuk melaksanakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Akan membuat hamba betul-betul memberi perhatian akan perintah setelahnya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi dari sini bisa dipahami, orang yang tidak melaksanakan lindungi keluarga kalian, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, itu orang-orang yang pertama memang tidak masuk dalam panggilan, makanya tidak tergerak. Orang yang tidak beriman sama sekali, makanya tidak bergerak. Yang kedua, dia beriman tapi tidak mensyukuri keimanan, makanya tidak bergerak. Dan yang ketiga, dia punya keimanan tetapi lalai dalam mewujudkan tuntutan keimanan itu, makanya tidak bergerak. Kalau orang bertanggung jawab, betul-betul jujur dalam keimanannya, dia akan buktikan ku anfusakum. Kalau dia betul-betul syukuri keimanan itu, dia akan lakukan ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini dua panggilan menyatu dalam panggilannya. Dua makna ini menyatu dalam panggilan ini. Satu maknanya saja kita wujudkan, itu kuat sekali. Itu kuat sekali. Misalnya ada orang tua berumur sudah terpelajar lagi, dosen kah, punya jabatan kah, tetapi yang dia lakukan perbuatan anak-anak. Misalnya ikut bertengkar sama anak-anak main kelereng. Kalau jena zaman-zamanmu, maka orang-orang bilang apa? Toto mukan tu dosen kupurin, pejabat. Itu kalimat itu apa itu? Tekanan. Kalimat tuntutan. Masa kamu yang sudah begitu? Itu langsung itu kalau diingatkan. Sama kalau dalam keluarga, kalau kakak tertua yang sudah pengalaman, sudah baik, sudah banyak ilmunya dan seterusnya, kemudian bertengkar sama adiknya yang masih SD, akan dibilang, besarnya mau itu, besarnya mau kamu itu, kamu sudah pintar, masa? Itu kalau diingatkan itu mendekat, masa saya? Itu tuntutan, pembuktian. Mirip di dalamnya ada orang yang ditugaskan, memang dia ahli, dia pelajari, misalnya Pak Cilik misalnya di bagian listrik sudah biasa disengat listrik. Pengetahuan tentang itu sudah luar biasa. Terus ada permasalahan listrik kecil di masjid. Itu terus masalahnya di masjid. Maka kita gampang sekali digerakkan Pak Cilik, diingatkan saja. Untuk apa gitu ilmu tak Pak Cilik? Pengalaman tadi situ masih rusak. Langsung itu. Sebab itu tuntutan, pembuktian. Iman seperti itu. Iman itu perkara yang paling harus dibuktikan.
Perkara yang paling tidak diterima kalau hanya sekedar pengakuan, itu iman. Rubah hidup kita. Kita kadang terlalaikan, sudah beriman. Apanya beriman? Siapa yang akui keimanan kita? Mengurus pengajian, apa semuanya berpakaian ini beriman? Apanya beriman kita? Siapa yang bilang kita beriman? Perlu pembuktian. Tidak ada jaminan kita, tidak ada jaminan. Di antara sahabat Nabi ada yang murtad, apalagi di zaman sekarang. Itu tuntutan sangat kuat itu memberi. Kalau yang kedua tadi mengingatkan nikmat, itu lebih kuat lagi. Ini sering kita contohkan. Kalau sudah sentuhan nikmat, kuat sekali tuh geraknya orang itu. Kalau sudah sentuhan nikmat yang bermain. Biasa kita contohkan, kita dalam kesulitan, anak sakit, masuk rumah sakit, segera perlu dioperasi, kita perlu pinjaman 4 juta segera. Gaji kita hanya 3 juta per bulan, itu pun tinggal 100.000. Banyak-banyak cara berpikir kita, pinjam. Kemana arahnya? Teman yang dermawan, teman yang baik. Kalau kita punya teman yang baik, sesampainya di sana, karena memang temannya baik, memang dia tahu orang-orang susah ini. Aku senja kau parallo kau nedoyan. Langsung. Kita kan perlu pendahuluan dulu. Langsung disuruh sudah, saya begini, perlu segini, 4 juta insyaallah ta'ala saya akan kembalikan dalam waktu 4 bulan, 5 bulan. Dia akan irit-irit gajinya itu. Alhamdulillah, masuk temannya, keluar bawa uang. Dia hitung, ternyata 5 juta. Jadi saat kita susah sekali cari uang, terus teman kita keluar bawa uang, sudah bahagia? Begitu dihitung, ternyata 5 juta. Sudah mulai muncul, apa nih? Ternyata teman kita bilang, 1 juta itu hadiah. Fatwaku. Itu semakin bahagia. Senang kita. Alhamdulillah, anak sembuh selanjutnya. Kita pun datang, mulai bayar 1 bulan, sisipkan 1 juta. Tapi teman kita bilang, 1 juta itu ambil hadiah. 3 juta yang tersisa hadiah juga. Bahagia. Itu kita rasakan nikmat. Sekarang kalau teman ini panggil kita melakukan pekerjaan, kira-kira gimana respon kita? Anri bagi. Langsung lompat itu. Itu jelas itu. Itu apa? Respon nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu, lebih nikmat dari semua tadi. Sebab iman itu dunia beserta segala isinya tidak ada nilainya. Allah semata yang beri. Nabi Muhammad saja tidak bisa memberi iman kepada orang yang paling dia cintainya, Abu Thalib. Allah beri kita. Siapa kita dibandingkan dengan Abu Thalib?
Siapa kita dibandingkan dengan Abu Thalib dalam membela Nabi? Tapi Allah tidak beri Abu Thalib. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Banyak hikmah di balik itu. Kita diberi, kita diberi iman. Bahkan kita merasakan bagaimana nikmatnya beriman di bulan Ramadan dalam sholat dan seterusnya. Nikmat besar. Ya, Dia yang memberi iman ini panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, yang diberi nikmat. Sempurnakan nikmat itu dengan cara jaga keluargamu, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Enak sekali itu langsung. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kita perlu belajar dipanggil dulu. Saya, antum, ini di situ masalahnya. Belum pandai dipanggil. Perlu belajar dipanggil dulu supaya sadar dipanggil. Bagaimana saat kita baca, mendengar ya ayyuhalladzina amanu, itu ada kekuatan tanggung jawab, pembuktian. Masa saya tidak bisa, saya harus buktikan. Apalagi kalau dia gabungkan dengan nikmat besar, dia yang maha baik, dia yang maha pemurah, dia yang maha mulia, dia yang maha kepada saya. Masa saya tidak datangi? Padahal itu juga apa? Semuanya untuk kita lagi. Bukan karena Allah perlu kepada kita. Kalau teman yang panggil kita tadi itu karena dia perlu. Itu pun. Tapi ini bukan karena Allah perlu kepada kita. Justru perintahnya Allah, larangannya Allah untuk kebaikan kita. Untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Karena itu, qu anfusakum. Kalau orang pahami perintah untuk melakukan wiqayah. Qu artinya lakukan wiqayah. Wiqayah makna takwa. Lakukan perlindungan, benteng. Kalau kita dilempar, apa yang kita lakukan? Ini yang sambil lagi. Kita nangi kalinta. Pasang badan. Refleksi itu orang. Asal toika kalau pemain. Asal jangan salah salto. Salto masuk gol. Langsung itu refleks. Lari gimana, berlindung, cari tempat dan seterusnya. Itu namanya apa? Wiqayah. Mencari wiqayah. Itu takwa namanya. Asal bahasa, secara bahasa itu takwa itu. Ada bahaya, langsung berlindung. Tapi nanti dibilang takwa, kalau betul-betul terlindungi dari bahaya. Dilempar batu, dia berlindung di mana? Di balik hijab kain. Itu tembus ke. Kalau kain, berlindung dari tembok. Pakai tembok. Itu bertakwa namanya. Ini perintahnya Allah. Cari wiqayah, cari perlindungan yang dengannya kamu selamat dari neraka. Ternyata perintahnya bukan hanya untuk kita. Wa ahlikum dan keluarga kalian. Anak, istri, siapa yang hidup bersama kita. Bahkan pelayan, budak dulu banyak, itu semuanya masuk. Lindungi, tanggung jawab. Ini perintah besar ini. Sebab surga dan neraka telah tercipta. Dan memang bahan bakarnya apa? An-nas, itu. Wal hijar, manusia. Manusia bahan bakarnya.
Kata an-nas itu melingkup al-ins wal jin. Al-ins manusia, al-jin jin. Itu an-nas. Dalam bahasa Arab, an-nas minal ins, an-nas minal jin. Ada an-nas dari kalangan al-ins manusia. Ada an-nas dari kalangan al-jin. Itu an-nas semuanya. Sebab keduanya memang dicipta untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Hai ikhwah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Bagaimana caranya? Itu tafsirnya tadi. Ayo, bagaimana caranya? Lihat tafsirnya tadi. Bagaimana membentengi diri? Tafsirnya tadi, para ulama pahamkan kita. Kesimpulannya apa? Bertakwa kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita. Ajarkan diri kita takwa, wujudkan takwa. Ajarkan anak istri kita takwa, wujudkan takwa. Kalau diurai, ajarkan diri kita apa perintah, lakukan. Apa larangan, tinggalkan. Ajarkan anak kita mana perintah, suruh lakukan. Mana larangan, suruh tinggalkan. Dan perhatikan ucapan para ulama, allimuhu, ajarkan. Addibuhu, beri adab, tuntun mereka. Sebab melakukan perintah mustahil tanpa pengajaran. Itu langkah awal, langkah pertama untuk melaksanakan perintah ini. Beri ilmu. Beri ilmu. Beri ilmu. Beri ilmu diri kita. Beri ilmu anak istri kita. Ilmu apa? Perintah Allah, larangannya. Perintah untuk dilaksanakan, larangan untuk ditinggalkan. Beri ilmu untuk bertauhid. Beri ilmu tentang syirik supaya dia tinggalkan. Beri ilmu, ini sunnah, petunjuk Nabi. Beri ilmu, ini bid'ah, bukan petunjuk Nabi. Beri ilmu, ini ketaatan, supaya dia lakukan. Beri ilmu, ini larangan, supaya dia tinggalkan. Beri ilmu, ini yang Allah cintai, supaya dia kejar. Beri ilmu, ini yang Allah sangat benci, murkai, supaya dia tinggalkan. Ini dia. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Agar supaya perintah ini semakin terasa, mengena, Allah memberi ilmu, mendorong kita untuk lebih hebat melakukan perintah ini. Wa quduhan nas wal hijarah. Lindungi diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian dari api neraka. Lihat, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Batu di sini melingkup bebatuan, patung-patung, berhala-berhala yang disembah, dibesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Masuk batu-batu, itu kulau-kulau, iya, sisik, galang-galang, sisik naga saja tidak ada. Iya. Sisik galang-galang dan seterusnya. Nah, ditambah lagi memang neraka bebatuan. Itu ilmu tentang neraka. Neraka itu la ilaha illallah. Wa idal jahimu su'irat, dan ingatlah ketika neraka jahim su'irat, semakin dinyalakan, didekatkan, didatangkan itu di padang mahsyar. Bagaimana didatangkannya? Dalam hadits yang sahih, neraka jahanam ini didatangkan. Ini makhluk ini. Marah dia bersuara, bisa bicara itu neraka. Dalam keadaan marah. Didatangkan dalam apa? Dibelenggu. Diikat. Dengan rantai yang sangat kuat.
70.000 rantai. 70.000 rantai tali kendali. Kalau tidak dia langsung habisi satu persatu penduduk Jahannam. Dikendalikan. Iya. Satu tali kendali dipegang oleh 70.000 malaikat. Haditsnya sahih. Ini Jahannam didekatkan. Ini datangnya melihat Jahannam saja itu orang sudah bisa langsung hancur, langsung pingsan itu. Bisa orang langsung tidak sadarkan diri sudah itu, sekedar melihat Jahannam. Terus gimana kalau dimasukkan ke dalamnya? Yang mana ternyata orang yang dimasukkan ke dalamnya justru bahan bakarnya. Ayo, akan jadi api. Api. Kemudian kita masukkan bensin. Api. Masukkan bensin. Jadi apa? Semakin ini ilmu semakin harus selamat dari neraka. Harus selamat dari neraka. Harus anfusakum, diri-diri kalian, baru ahlikum. Harus dua-duanya, ikhwah. Ada orang dirinya, tapi keluarga, anak istrinya dia tidak peduli. Ada juga orang kebalikannya. Anak mau sembahyang, anaknya pergi sholat, suruh pergi mengaji, pengajian, pun anaknya tak kalah anak. Ini hilang akal. Hanya diharapkan dengan baiknya anaknya muncul kesadaran. Muncul kesadaran. Iya, masa saya kalah sama anakku? Sembahyang todo mak deh. Dan akhirnya itu diharapkan seperti itu. Dua-duanya, mulai dari diri, anfusakum, diri kalian, wa ahlikum. Kenapa dimulai dari anfusakum? Sebab salah satu faktor yang paling mendorong anak istri kita ikut dalam kebaikan ketika kita menjadi teladan. Kita yang menjadi contoh. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nas wal hijarah. Harus betul-betul. Kalau masuk kalimat itu waquduhan nas wal hijarah, harus betul-betul selamat. Ditambah lagi alaiha, ada penjaganya, malaikat makhluk yang sangat memang terbuat dari cahaya. Ghilab sangat kasar, disebutkan dalam tafsir rahmat sudah dicabut dari dalam hati malaikat ini. Malaikat penjaga ini tidak ada rahmat. Jadi mana kodong-kodong kawan, tidak ada. Dia tidak merasa harus mengasihati. Tidak ada kasihan. Tidak ada kasihan. Ini penjaga ini. Bukan satu dua malaikat. Ya, ditambah lagi syidad. Bentuknya sangat besar, sangat kuat, sangat kasar, sangat keras. Ada penjaga rutan. Ini dari hal orang lihat dari baru dia lihat, enggak bisa macam-macam orang. Sekedar lihat penampilannya. Itu belum dalam dia. Sebab kadang orang penampilannya, saya begitu ditanya, lembutnya ucapannya. Ada orang seperti itu. Bila saya begitu kita bercakap, halusuna. Ternyata orang yang lembut. Tapi ini malaikat di dalamnya apa? Ghilab, kasar sekali.
Fikirannya menyiksa, menghantam, menghancurkan. Tidak ada rahmat. Penampilan luarnya, luar biasa. Syidat, sangat dahsyat, sangat keras. Dalam tafsir disebutkan sangat besar. Nah, itu semakin menambah, la ilaha illallah. Jangan sampai masuk ke situ. Nah, ditambah lagi malaikatnya, la ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Nggak mungkin bisa disogok. Diajak komunikasi apa sama tidak bisa. La ya'sunallah ma amarahum, apa yang Allah perintah. Wa yaf'alun, dan mereka senantiasa melakukan ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Ini ilmu besar, ilmu penting. Yang menarik, awal ayat dalam surah ini memang masalah keluarga. Ini surah ini ayat ke-6. Awal ayatnya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, kenapa kamu haramkan sesuatu yang Allah sudah halalkan kamu? Karena kamu mengharapkan keridaan istri-istri kamu. Allah maha memberi ampunan, lagi maha merahmati. Masalah keluarga. Nabi ditegur. Ada beberapa penafsiran. Ada masalah Nabi mengharamkan. Jadi ada sesuatu yang mengatakan Maria, Nabi haramkan dirinya terhadap Maria. Ada yang mengatakan madu, karena dua istrinya yang Nabi sangat cintai, Aisyah dan Hafsah, tidak suka kalau Nabi begitu, sampai akhirnya Nabi haramkan. Ini masalah, kalau kita sangat sepele ini, tapi ini menjadi teguran kepada Nabi, yang akhirnya menjadi panggilan kepada semua orang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam rumah tangga kita, banyak sekali perkara-perkara besar yang harus diperbaiki. Dan di akhir surah ini apa? Masalah keluarga juga. Keluarga Nabi, daraballahu matalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina salihin. Keduanya berada di bawah pengawasan, bimbingan dua hamba yang soleh. Fakhanatahuma, keduanya khianat. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Kedekatan menjadi istri Nabi tidak memberi manfaat sedikit pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Waqilah, dikatakan kepada keduanya, udkhulan nar ma'ad dakhilin. Kalau kamu berdua masuk neraka, kamu berdua bersama orang-orang yang masuk. Dari jaminan Nabi dan Rasul itu semakin memberi ilmu orang untuk qu anfusakum wa ahlikum nar. Betul-betul apa? Minta kepada Allah, harus berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain apa? Wa daraballahu matalan lil ladzina amanu. Itu orang kafirnya. Kalau orang berimannya, perumpamannya lihat imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Ini siapa suaminya? Manusia paling terlaknat, manusia paling kafir. Tapi sang istri bisa menjadi manusia, wanita yang paling dahsyat keimanannya. Lihat bagaimana dalam kekeluargaan, lihat bagaimana hidayah. Kenapa imra'atu Fir'aun? Sudah kena berkahnya, dia tolong Nabi Musa, dia suka Nabi Musa, kan anak angkatnya. Ini anak angkatnya ini Nabi Musa. Dengan kedekatan bersama Nabi Musa,
Wih, luar biasa. Kekayaan, kekuasaan kecil bagi dia. Apa yang dia minta? Surga Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang tidak terpengaruh dengan kekuasaan, kehebatan, luar biasaan. Yang dia inginkan adalah lihat, itqalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidz dzalimin. Wahai Rabbku, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Itu yang dia inginkan. Selamatkan saya dari Fir'aun dan perbuatannya. Selamatkan saya dari kaum yang zalim ini. Ini wanita bisa meraih kedudukan tertinggi padahal berada di tempat paling rusak. Contoh yang kedua yang beriman, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Maryam, putri Imran yang memang menjaga kehormatannya. Fanafakhna fihi min ruhina. Kami tiupkan ruh kami kepadanya, Nabi Isa. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk wanita-wanita yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini apa? Terdidik menjadi yang terbaik sebab apa? Lingkungan keluarga yang sangat baik. Itu ilmu besar. Jadi satu surah ini ilmu pendidikan dalam berumah tangga, lengkap dengan tokoh-tokohnya, contoh-contohnya, tujuannya, apa yang harus dilakukan. Tetapi ayat yang kita bahas itu termasuk intinya. Mau baik, ingat keimanan. Respon panggilan ini dengan panggilan iman, sebagai tuntutan, sebagai kenikmatan, sebagai sesuatu yang harus disyukuri. Terus lindungi diri, mulai dari diri. Terus keluarga, anak istri dari api neraka. Tidak ada jalurnya kecuali hanya di atas nilai-nilai takwa. Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Ikhlas hanya kepada Allah di atas petunjuk Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti selamat. Uraian-uraiannya yaitu salat. Uraian-uraiannya salat. Jaga diri kamu dari api neraka, salat. Ajak keluargamu salat. Sampai Nabi tuntunkan apa? Anak-anak, muru abna'akum bis shalah. Perintahkan anakmu sudah salat. Umur berapa? 7 sudah diperintah. Terus setelah itu di umur 10 sudah bisa dipukul. Pukulan yang mendidik, bukan menyakiti. Dan disuruh pisah. Adab-adab pergaulan, padahal berkeluarga ini, saudara kandung ini, sudah disuruh pisah. Saudara kandung sudah disuruh pisah tempat tidur, sudah disuruh pisah kamar, tempat tidur. Itu adab-adab sudah diajarkan sejak itu. Itu pendidikan. Semuanya dalam rangka apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Alhamdulillah. Apa yang Allah turunkan kepada kita berupa ayat-ayat Al-Quran, petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat sempurna dalam mewujudkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Tinggal kita mau pelajari atau tidak. Kita mau pelajari atau tidak. Itu saja masalahnya. Ini jamaah. Jadi harus memulai melakukan perbaikan. Dan terakhir, disertai dengan usaha untuk melakukan perbaikan, belajar dan seterusnya, maka perbanyak doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita, keluarga kita seluruhnya diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta, ikutkan anak istri kita dalam doa kita. Caranya praktis. Yang ada nanya, ihdina, berikan hidayah. Siapa kami di situ? Saya, istriku, anakku, bapakku. Ikutkan itu, minimal itu. Kalau mau lebih hebat,
ikutkan saudara-saudara kita yang lainnya, kaum muslimin, satu BTP, satu Makassar, satu Sulawesi, satu Indonesia, satu dunia, bisa diikutkan. Perkara hati sangat luas. Tinggal ikutkan saja, inginkan saja. Nah, begitu caranya mengikutkan dalam doa. Tapi fokus yang paling utama apa? Keluarga, sebab itu tanggung jawab utama. Rabbana atina, beri kami. Siapa kami? Saya, anakku, istriku. Rabbi ghafir lana warhamna, ya Allah ampuni kami, rahmati kami. Allahumma inna, wahai Allah, inna nas'aluka, sungguh kami meminta al-mu'afata fi dunya wal akhirah, misalnya. Ikutkan itu. Bukan sekali, bukan dua kali, terus menerus. Semakin banyak kita berdoa, semakin maksimal. Semakin banyak masalah, harus semakin banyak doanya. Semakin ingin mengejar kebaikan lebih hebat, harus semakin banyak doanya. Doa rahasia keberhasilan paling hebat. Tinggal benarkan doa, perhebat doa, perbanyak doa, dan konsisten terus di atasnya. Berdoa jamaah, sekedar kita lakukan, kita sudah sangat mulia. Belum lagi hasil doanya, pengabulan doanya. Rugi hidup tanpa berdoa. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam golongan hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.